masa pandemi ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi dosen dan mahasiswa khususnya di perguruan tinggi. Bukan berarti akan menghambat seluruh aktivitas pembelajaran kita. Maka diperlukan strategi, metode, dan pendekatan dalam proses pembelajaran. Proses pembelajaran tidak hanya dimaknai harus bertatap muka dosen dengan mahasiswa di ruang-ruang kelas. Kan tetapi di masa pandemi ini kita dapat memanfaatkan berbagai media dan fasilitas belajar yang ada. Untuk itu kita akan simak beberapa ulasan mahasiswa terkait bagaimana menyajikan materi khususnya pada mata kuliah ilmu alamiah dasar, sosial dasar, dan budaya dasar. Kita akan simak bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Remaja adalah penerus bangsa. Itulah kalimat yang sering kita dengar. Siapakah remaja menurut pandangan Islam? Remaja secara umum merupakan masa transisi dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Hal itu ditandai dengan perubahan fisik, psikis, dan psikososial. Pada zaman Rasulullah, remaja merupakan kaum yang sangat gigih dan beriman. Merekalah yang membantu Rasulullah untuk menyebarkan agama Islam. Dan menurut pandangan Islam, remaja merupakan umat yang sangat istimewa, di mana di tangan merekalah agama dapat tersebar dengan baik selama mereka menyebarkan kebaikan, mencegah kemungkaran, dan tetap berlandaskan kepada iman kepada Allah dan aturan-aturan Islam lainnya. Apa saja peran yang dimiliki oleh para remaja untuk meningkatkan kualitasnya sebagai penerus bangsa? Yang pertama adalah agent of change atau agen perubahan. Remaja memiliki peranan untuk menjadi pusat dari kemajuan bangsa ini. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan perubahan dalam lingkungan masyarakat ke arah yang lebih baik. Yang kedua adalah agent of development atau agen pembangunan. Remaja memiliki peranan untuk melancarkan atau melaksanakan berbagai macam pembangunan di berbagai bidang. Salah satunya adalah dalam bidang kebudayaan dengan memperkenalkan kebudayaan Indonesia tersebut ke dunia internasional melalui kecanggihan teknologi. Yang ketiga, agent of modernization atau agen pembaruan. Remaja memiliki peranan untuk mempertahankan identitas bangsa dengan tetap mengikuti dinamika di era modern seperti sekarang ini. Yang keempat, membangun pendidikan. Pendidikan adalah fondasi dari segala hal. Tanpa pendidikan, remaja akan sulit untuk menjalankan perannya sebagai penerus bangsa. Yang kelima adalah pemuda yang memiliki semangat tinggi dapat memberikan contoh yang baik kepada remaja-remaja yang lain. Dan dalam setiap jiwa para remaja harus ada sikap yaitu tidak mudah menyerah dan semangat dalam berdakwah. Di samping itu, sebagai remaja Islam, kita harus menjaga keaslian kita sebagai remaja Muslim karena kita harus menjaga pemikiran kita agar tetap berlandaskan pada Al-Quran. Contohnya, pada surat Ali Imran ayat 110, kita diciptakan untuk mencegah kemungkaran dan menyuruh kepada kebaikan dan beriman kepada Allah tentunya. Dalam menjalankan perannya sebagai generasi penerus bangsa, remaja pasti tidak lepas dari berbagai problematika. Nah, problematika ini terjadi karena adanya krisis akhlak. Lalu, akidah Islam saat ini diserang dari berbagai arah dengan menggunakan 7F. Yang pertama adalah fashion. Kaum wanita di sini banyak yang menggunakan pakaian yang tidak menutup aurat. Ada juga yang memakai pakaian longgar tetapi tidak menutup aurat sepenuhnya seperti memakai kaos kaki atau memakai jilbab yang transparan. Lalu ada juga yang memakai pakaian syar'i tapi cenderung boros. Yang kedua adalah food. Bagaimana konsep halal dan thayyib mulai diganggu. Mulai dari daging oplosan, daging yang dicampur dengan daging babi, campuran bahan kimia berbahaya, juga kandungan-kandungan narkoba yang mulai disisipkan pada makanan. Tapi yang ketiga adalah film. Sebagai panglimanya, film-film telah menyebarkan pola pikir frame out of thinking yang jauh dari akidah-akidah Islam. Ini menimbulkan berbagai penyakit yaitu cinta dunia dan takut mati. Dan keempat adalah
free thinking. Di sini mereka menjauhkan seluruh bentuk pola pikir ketuhanan, mendewakan logika, dan memerangi pemikiran berbasis agama dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima adalah fun. Yang pertama, fun di sini adalah game. Game jika dimainkan terus-menerus dapat membuat kita lalai. Yang kedua adalah tayangan TV. Tayangan TV saat ini banyak yang tidak bermanfaat bagi remaja saat ini. Yang ketiga adalah musik. Musik ini dapat mengandung lirik yang vulgar, yang berbahaya jika didengarkan oleh anak-anak. Lalu tampilan musik pun kini memberikan tampilan yang tidak bermanfaat seperti mengumbar aurat, gerakan yang tidak patut dicontoh. F yang keenam adalah free sex, pacaran, eksploitasi, dan industri seks. Mewajarkan seks di kalangan remaja seperti budaya kumpul kebo, melegalkan seks dengan pembagian kondom gratis di kalangan remaja dan sebagainya. F yang ketujuh adalah friction. Friction di sini melakukan tindakan yang menyulut perpecahan di kalangan umat Islam, seperti menyebarkan pemahaman yang salah, mendukung aliran sesat, dan sebagainya. Untuk mengatasi berbagai kerusakan moral yang terjadi di masyarakat, maka solusi untuk menanggapi masalah tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menghindari salah pergaulan. Kita harus pandai memilih teman dekat karena salah pergaulan akan sangat berpengaruh kepada etika, moral, dan akhlak remaja. Yang kedua adalah peranan orang tua. Peranan orang tua ini sangat penting dalam membentuk karakter seseorang, terutama dalam mengenalkan pendidikan agama sejak dini. Lalu hal ketiga adalah memperluas wawasan dan pengetahuan. Akan sangat berguna untuk menyaring pengaruh buruk dari lingkungan. Sebaiknya kita sebagai manusia yang telah diberikan akal dan pikiran oleh Sang Maha Kuasa yaitu Allah harus dimanfaatkan secara optimal. Kita harus berpikir secara cerdas dan tentang bagaimana cara mengaplikasikan sesuatu hal agar dapat menimbulkan efek yang baik bagi kita, terutama dalam hal memilih hal yang kita sukai seperti halnya tren masa kini, idola, dan sebagainya. Hal yang keempat adalah meningkatkan iman dan takwa dengan cara bersyukur, bersabar, beramal soleh, dan dengan mendekatkan diri kita kepada Allah. Yang kelima, mampu memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebaik-baiknya. Itulah tadi pembahasan kita tentang problematika remaja Islam pada zaman modern ini. Akan membahas tentang strategi generasi muda muslim dalam perkembangan sains dan teknologi di era modern. Generasi muda adalah salah satu kekuatan bagi umat atau negara. Untuk melihat nasib masa depan sebuah negara ialah dengan melihat generasi muda saat ini. Saking pentingnya generasi muda, Insinyur Soekarno, sang proklamator, pernah berkata, "Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 orang pemuda, maka akan kuguncangkan dunia." Generasi muda adalah salah satu aset bangsa, sehingga harus dijaga dan dirawat dengan baik. Mengingat generasi muda sangatlah rentan terhadap derasnya arus modernisasi saat ini. Jika kita lihat melalui konteks keislaman, tentu Islam sudah menaruh perhatian yang sangat besar terhadap generasi muda. Kita lihat pada zaman dahulu, banyak pemuda muslim yang tampil dengan keberanian dan kegagahannya untuk berjihad di medan perang. Inilah pemuda yang diharapkan Islam. Dalam Quran surah An-Nisa ayat ke-9, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Dan hendaklah takut kepada Allah
orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Ayat di atas berpesan agar umat Islam menyiapkan generasi penerus yang berkualitas hingga mampu mengaktualisasikan potensi dirinya untuk bekal di masa mendatang. Tolak ukur era modern ini adalah sains dan teknologi. Keduanya sudah menjadi simbol kemajuan dan kemodernan pada abad ini. Apalagi kita sudah memasuki abad revolusi industri 4.0 dan tentunya menjadi tantangan terbesar bagi kita saat ini. Islam tidak pernah mengekang umatnya untuk maju dan modern. Justru Islam sangat mendukung umatnya untuk melakukan research dan bereksperimen dalam hal apapun, terutama sains dan teknologi. Pandangan Islam tentang sains dan teknologi sendiri dapat diketahui prinsip-prinsipnya dari analisis wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu yang Maha Pemurah, Dia mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajar manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surah Al-Alaq ayat 15. Peradaban Islam pernah memiliki khasanah ilmu yang sangat luas dan menghasilkan para ilmuwan yang begitu luar biasa. Ilmuwan-ilmuwan ini ternyata jika kita baca mempunyai keahlian di berbagai bidang. Sebut saja Ibnu Sina. Dalam umurnya yang sangat muda, beliau telah berhasil menguasai berbagai ilmu kedokteran. Magnum opusnya Al-Qanun fi Al-Tibb menjadi sumber rujukan utama di berbagai universitas barat. Nah, selain Ibnu Sina, Al-Ghazali juga bisa dibilang ilmuwan yang representatif untuk kita sebut di sini. Beliau teolog, filosof, dan juga sufi. Selain itu, beliau juga terkenal sebagai orang yang menganjurkan ijtihad kepada orang yang mampu melakukan itu. Beliau juga ahli fikih. Al-Mustafa adalah bukti keahliannya dalam bidang usul fikih. Tidak hanya itu, Al-Ghazali juga ternyata mempunyai paradigma yang begitu modern. Beliau pernah mempunyai proyek untuk menggabungkan, tidak mendikotomi ilmu agama dan ilmu umum. Bagi beliau, kedua jenis ilmu tersebut sama-sama wajib dipelajari oleh umat Islam. Puncak keemasan umat Islam dalam bidang sains dan teknologi terjadi pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah di tahun 750 Masehi. Di bawah pemerintahan Raja Harun al-Rashid, bidang sains dan teknologi mengalami puncak kejayaannya. Raja Harun al-Rashid yang cukup terkenal dalam sejarah peradaban Islam sangat mementingkan ilmu pengetahuan selama masa pemerintahannya. Hal itu yang menyebabkan banyak munculnya para ilmuwan muslim yang sangat gemilang dan berkontribusi besar bagi perkembangan sains dan teknologi.
Tidak hanya dalam bidang ilmu pengetahuan saja, tapi kesejahteraan, kesehatan, kesusastraan, dan kebudayaan juga mengalami zaman keemasannya. Di kota Baghdad dibangun sebuah perpustakaan sebagai pusat diskusi ilmu pengetahuan dan pusat telaah referensi ilmu pengetahuan, yaitu Baitul Hikmah, yang berarti gedung ilmu pengetahuan. Sejarah juga mencatat bahwa pada masa kekuasaan Khalifah Harun al-Rashid, cabang-cabang ilmu pengetahuan seperti matematika, fisika, astronomi, kemiliteran turut mengalami perkembangan yang sangat pesat. Melihat perkembangan sains dan teknologi di era modern saat ini, tentunya kita sebagai generasi muda muslim harus mampu menyikapi perkembangan tersebut dengan hal-hal yang positif, seperti dengan terus belajar dan menggali potensi serta meningkatkan kompetensi diri, menanamkan nilai-nilai akidah yang kuat dan nilai moral sebagai sebuah kemutlakan dalam menyikapi perkembangan zaman saat ini, agar kita sebagai generasi muda muslim tidak mudah terjerumus ke dalam pelencengan-pelencengan yang ditimbulkan akibat dari keberadaan sains dan teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sniati dari semester 1. Di era modern ini banyak sekali problematika yang kita temui. Salah satunya yaitu problematika remaja. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang problematika remaja dalam bidang agama, sosial, dan budaya. Baik, sebelum kita membahas lebih dalam mengenai problematika remaja dalam bidang agama, sosial, dan budaya, terlebih dahulu kita harus mengetahui pengertian remaja. Nah, saya akan menjelaskan pengertian remaja menurut pandangan Islam. Remaja adalah waktu manusia berusia belasan tahun. Masa remaja, manusia tidak dapat disebut sudah dewasa dan tidak dapat pula disebut anak-anak. Masa remaja adalah masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Masa remaja biasanya ditandai dengan perubahan fisik, berat badan, tubuh yang semakin meninggi, dan sebagainya. Dalam Islam, remaja ialah ia yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Maksudnya di sini, ia mengimani dan melaksanakan perintah serta menjauhi larangannya, serta ia mengerti tujuan terbentuknya manusia. Selanjutnya yaitu tugas generasi muda di era modern. Era modern ini sangat erat kaitannya dengan perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi memberikan kemudahan bagi remaja untuk mengakses dunia digital. Untuk itu, sebagai remaja penerus perjuangan dakwah seharusnya bisa menggunakan dan memanfaatkan teknologi untuk syiar kebaikan. Maka, tugas generasi muda di era modern ini yaitu penerus pelangsung syiar amar ma'ruf nahi mungkar dengan memanfaatkan teknologi yang semakin canggih. Problematika remaja dalam bidang agama, sosial, dan budaya dapat kita lihat dari banyaknya sikap dan perilaku remaja yang menyimpang dari nilai-nilai agama, sosial, dan budaya. Dari penyimpangan tersebut dapat berdampak buruk bagi remaja itu sendiri. Oleh karenanya, perlunya upaya-upaya perubahan dari kaum remaja itu pula. Sebagai contoh, banyak konten negatif yang tersebar dan viral di media sosial. Konten negatif ini meliputi banyak hal, mulai dari perkataan kasar dan tidak senonoh sampai dengan video yang tidak baik. Dari kedua hal tersebut sudah menyimpang nilai agama dan moral serta budaya masyarakat yang berlaku. Tidak hanya di dunia digital atau media sosial, sering kita jumpai di dunia nyata. Perilaku dan penyimpangan tersebut sering terjadi, seperti tidak sopan kepada orang tua, berkata kasar, dan lain sebagainya. Banyak faktor mempengaruhi problematika remaja ini, baik dari segi pendidikan lingkungan keluarga, kegiatan belajar mengajar di sekolah dan masyarakat, dan yang paling berpengaruh saat ini yaitu perkembangan teknologi. Yaitu solusi di sini menurut saya
kita sebagai remaja harus menjadi inspirasi bagi remaja yang lain. Kita bisa berdakwah atau menginspirasi remaja lain melalui media sosial, karena yang saat ini yang lagi marak saat ini yaitu media sosial. Nah, kita bisa membuat konten-konten yang bernilai agama dan sosial. Misalnya kita bisa membuat video-video agama yang mengingatkan remaja lain untuk meningkatkan keimanan, meningkatkan ibadah misalnya, dan lain sebagainya. Lainnya yaitu menjadi teladan untuk teman sebayanya atau masyarakat. Dan untuk menjadi teladan, remaja harus banyak berbenah diri dan belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafiranti Putri. Saya mahasiswa semester 1 di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syamsul Ma'arif Bontang, program studi Pendidikan Agama Islam. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah materi ulasan yang berjudul Strategi Generasi Muda Muslim dalam Pengembangan Sains dan Teknologi di Era Modern. Generasi muda adalah aset suatu bangsa, sehingga harus kita jaga dan rawat dengan sebaik-baiknya. Karena generasi muda itu sangat rentan dengan arus modernisasi saat ini. Jika kita lihat dalam konteks keislaman, tentu Islam sudah menaruh perhatian penuh terhadap generasi muda, karena generasi muda merupakan penerus perjuangan Islam. Sains dan teknologi dalam pandangan Islam. Islam tidak pernah mengekang umatnya untuk maju dan modern. Justru Islam itu sangat mendukung umatnya seperti melakukan penelitian dan bereksperimen dalam hal apapun itu, termasuk dalam sains dan teknologi. Bagi Islam itu sendiri, sains dan teknologi itu merupakan ayat-ayat Allah yang perlu kita gali keberadaannya. Ayat-ayat Allah dalam semesta ini tuh merupakan anugerah bagi manusia sebagai khalifatullah di bumi yang harus diolah dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Puncak kejayaan umat Islam dalam bidang sains dan teknologi itu yaitu pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah, yaitu pada tahun 750 Masehi di bawah pemerintahan Raja Harun al-Rasyid, yang cukup terkenal dalam sejarah peradaban Islam karena sangat mementingkan ilmu pengetahuan pada masa pemerintahannya. Hal itu menyebabkan banyak para ilmuwan-ilmuwan yang muncul dan berkontribusi besar terhadap perkembangan sains dan teknologi, seperti Ibnu Sina yang merupakan ilmuwan muslim yang berkontribusi besar dalam bidang ilmu kedokteran, seperti Al-Khawarizmi yang merupakan ilmuwan muslim yang berkontribusi besar di bidang matematika, geografi, dan astronomi, dan masih banyak ilmuwan muslim lain yang berkontribusi besar terhadap perkembangan sains dan teknologi. Sebagai generasi muda, upaya apa sih yang harus kita lakukan dalam menyikapi perkembangan sains dan teknologi di era modern? Sebagai generasi muda muslim, kita harus memiliki 4 karakter. Yang pertama ialah iman, yang kedua ikhlas, yang ketiga semangat, dan yang keempat amal. Iman tidak sebatas bermakna percaya, namun ada bentuk pengungkapan keyakinan tanpa keraguan dari lisan dan sikap ataupun perbuatan. Ikhlas merupakan perbuatan yang dilakukan semata-mata hanya karena Allah, tidak mengharap imbalan dan pujian dari orang lain. Semangat
merupakan motivasi atau dorongan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan sesuatu. Amal adalah perbuatan baik ataupun perbuatan buruk manusia. Namun, dalam hal ini kita kaitkan dengan perbuatan baik, di mana seorang pemuda mampu berkontribusi besar terhadap orang banyak. Jadi, dasar keimanan itu adalah nurani yang menyala. Dasar keikhlasan adalah hati yang bertakwa. Dasar semangat adalah perasaan yang menggelora, sedangkan dasar amal adalah kemauan yang kuat. Dan itu semua ada pada diri pemuda. Dalam Al-Quran telah banyak mengisahkan para pemuda yang memperjuangkan agamanya, seperti Ibrahim alaihissalam, Musa alaihissalam, dan Ashabul Kahfi. Di sini kita perlu bercermin, memuhasabahi diri. Siapa sih kita? Sudah layakkah kita disebut sebagai pemuda Islam? Kita panglima perang yang berusia 18 tahun yang menggetarkan adidaya seperti Usama bin Zaid? Ataukah kita adalah pemuda yang ditugaskan oleh Rasulullah untuk berdakwah di Madinah dan mengislamkan setiap rumah seperti Mus'ab bin Umair? Tidak mungkin umat Islam dapat meraih lagi kejayaannya jika umat Islam hanya diam dan pasrah dengan kondisi yang ada. Maka dari sini kita bercermin dan berjuang dengan potensi yang kita miliki. Bagi yang memiliki harta, maka kita pergunakan harta itu untuk memperjuangkan Islam. Bagi yang mempunyai kompetensi di bidang teknik, kedokteran, dan lain-lain, maka kita dapat mempergunakan itu semua sebagai sarana untuk memperjuangkan Islam. Itulah upaya kita sebagai generasi muda dalam menyikapi perkembangan sains dan teknologi di era modern. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamelia Sandatika. Sekarang sebagai mahasiswi Stasiun Ma'arif semester 1. Dalam praktek kerja mata kuliah ilmu alam dasar, ilmu sosial dasar, dan ilmu budaya dasar, di sini saya akan menyampaikan video yang menyangkut tentang problematika remaja di bidang agama, sosial, dan budaya. Baiklah, saya akan menjelaskan materinya sebagai berikut. Yang pertama, pengertian remaja dalam Islam. Dalam Islam, masa remaja berarti mulainya masa akil balik. Keadaan fisik, kognitif, pemikiran, dan psikososial, emosi, dan kepribadian remaja berbeda dengan keadaan pada tahap perkembangan lain. Secara fisik, remaja mampu melaksanakan sholat dan puasa maupun perjalanan haji, walaupun umumnya mereka belum memiliki kemandirian untuk membayar sendiri zakatnya. Secara kognitif, remaja mampu memaknai makna yang mendalam dari dua kalimat syahadat. Remaja makin mampu menangkap dan memahami konsep-konsep abstrak yang sebelumnya hanya mereka pahami sebagai pengetahuan satu arah saja. Yang kedua, yang harus diemban oleh generasi muda Islam di era modern yaitu yang harus dimiliki generasi muda adalah ilmu. Tanpa ilmu, tidak mungkin sebuah perubahan terwujud. Untuk membangun umat dan mengupayakan kembali kejayaan Islam, pemuda Muslim yang akan mengambil peranan tersebut. Berdakwah dan mengajarkan adalah zakat ilmu. Maka wajib bagi orang yang menuntut ilmu agama, termasuk pemuda, untuk menyampaikan kepada umat lainnya dan memberikan saham agar dapat memberikan hidayah orang yang kafir masuk Islam, serta memberikan hidayah orang yang membuat kemaksiatan menuju istiqomah dalam kebaikan dalam beragama. Pemuda yang hidup di era modern ini harus mampu menjadikan diri sendiri pribadi yang optimis, istiqomah terhadap perkataan dan perbuatan, teguh dalam pendirian,
jangan mudah menyerah dalam berjihad. Yang ketiga, problematika remaja di bidang agama, sosial, dan budaya. Yang ke-1, problematika remaja di bidang agama yaitu pada masa remaja banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap norma dan hukum. Motivasi pembuatannya adalah ingin mendapatkan perhatian dan penghargaan atas eksistensi dirinya. Salah satu penyimpangan perilaku di bidang agama adalah perilaku seksual, berzina, dan meninggalkan sholat serta ibadah lainnya. Yang kedua, problematika di bidang sosial yaitu berkelahi, suka keluyuran, bolos sekolah, pergi dari rumah tanpa pamit, kenakalan yang menjerumus pada pelanggaran dan kejahatan seperti mengendarai mobil tanpa SIM, mengambil barang orang tua tanpa izin, kenakalan khusus seperti penyalahgunaan narkotika, pergaulan bebas, dan masih banyak lagi yang lainnya. Yang ketiga, problematika remaja di bidang budaya yaitu untuk perencanaan dalam budaya, mengentaskan kemiskinan dan kesehatan merupakan salah satu proses dari hasil suatu perencanaan untuk merumuskan berbagai masalah yang terjadi. Berbagai faktor dan aspek, antara lain faktor kemiskinan, masalah tingkat pendapatan, masalah kependudukan, masalah lingkungan, dan masih banyak lagi yang lainnya. Di poin keempat ini atau poin terakhir ini, solusi dari problematika yang terjadi pada generasi muda yaitu 1. Keluarga. Keluarga mempunyai peran besar untuk membentuk karakter dan profil remaja ideal dambaan umat seperti digambarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Di dalam keluargalah seorang remaja tumbuh, berkembang, berkreativitas, berinovasi, dan menanamkan pahala-pahala yang dapat dinikmati di kemudian hari. Tanpa perhatian dan bimbingan dari keluarga, bisa jadi perjalanan hidup seorang remaja tidak terarah dan tanpa tujuan yang jelas. Yang kedua, orang tua. Dengan adanya pengawasan dari orang tua terhadap tingkah laku anak-anaknya, pembentukan karakter seperti mendukung aktivitas anak yang positif sehingga pola pikir anak bisa belajar lebih matang terhadap suatu permasalahan di lingkungan sekitarnya. Yang ketiga yaitu lingkungan. Dalam lingkungan dibutuhkan pembekalan agama sejati, mulai dari beribadah, mengunjungi tempat ibadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing, dan bergaul dengan anak-anak yang soleh dan soleha, baik dalam beragama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah tadi materi ulasan dari problematika remaja di bidang agama, sosial, dan budaya. Dan semoga kepada teman-teman atau dosen yang melihat video yang telah saya buat dapat dipahami dan dimengerti. Sekian video dari ulasan ini. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Sugarsi. Saya salah satu mahasiswa di STIP Syamsul Ma'arif Bontang semester 1. Baik, kali ini saya akan membahas strategi generasi muda muslim dalam pengembangan sains dan teknologi di era modern. Pemuda adalah aset terpenting dalam sebuah negara, bangsa, dan agama. Karena pemuda bukan hanya sekedar harapan regenerasi, akan tetapi adalah bibit-bibit yang akan meneruskan sebuah peradaban hingga datangnya akhir zaman. Salah satu hadis yang berbunyi, yang paling baik di antara kamu sekalian adalah pemuda yang menyerupai orang dewasa, yakni berpikir cermat, berbuat, dan dapat menjadi pemimpin.
Sebagai tulang punggung bangsa, generasi muda harus dipersiapkan sedini mungkin dengan melalui program-program pendidikan akhlak dan intelektual yang sistematis. Kepada mereka harus diberikan pendidikan yang bertanggung jawab agar mereka menjadi manusia yang utuh dan berkesinambungan antara faktor-faktor intelektual, moral, spiritual, dan fisikal. Islam tidak pernah mengekang umatnya untuk maju dan modern. Justru Islam sangat mendukung umatnya untuk melakukan research dan bereksperimen dalam hal apapun, termasuk sains dan teknologi. Bagi Islam, sains dan teknologi adalah termasuk ayat-ayat Allah yang perlu digali dan dicari keberadaannya. Ayat-ayat Allah yang tersebar di alam semesta ini dianugerahkan kepada manusia sebagai khalifah di muka bumi untuk diolah dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Salah satu firman Allah Subhanahu wa taala yang mendukung pengembangan sains terdapat dalam surah Ali Imran ayat 190 sampai 191 yang berbunyi: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صدق الله العظيم. Yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari siksa." Ayat di atas adalah sebuah support yang Allah berikan kepada hambanya untuk terus menggali dan memperhatikan apa-apa yang ada di alam semesta ini. Sebuah anjuran yang tidak boleh kita abaikan untuk bersama-sama melakukan penggalian keilmuan yang lebih progresif sehingga mencapai puncak keilmuan yang dikehendaki. Puncak keemasan umat Islam dalam bidang sains dan teknologi terjadi pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah. Di bawah pemerintahan Raja Harun al-Rasyid, bidang sains dan teknologi mengalami puncak kejayaannya. Raja Harun al-Rasyid yang cukup terkenal dalam sejarah peradaban Islam sangat mementingkan ilmu pengetahuan selama masa pemerintahannya. Hal itu yang menyebabkan banyak munculnya para ilmuwan muslim yang sangat gemilang dan berkontribusi besar bagi perkembangan sains dan teknologi. Sebagai agen perubahan dengan sikap kritis dan semangatnya, mereka memiliki kekuatan untuk mempengaruhi dan menyadarkan masyarakat untuk melakukan suatu gerakan perubahan sosial. Untuk menjadi generasi muda yang kreatif, aktif, dan inovatif, kita perlu melakukan beberapa strategi dalam pola hidup kita. Yang pertama, berbanyak membaca buku. Membaca
Membaca buku secara rutin sangat dianjurkan bagi generasi milenial saat ini. Yang kedua, menggunakan internet dan media sosial secara bijak. Kita bisa menggunakan internet untuk mencari ide-ide kreatif di Google, menulis artikel di Kompasiana, melihat tutorial kreatif di YouTube, membuat foto-foto menarik untuk ditampilkan di Instagram atau Facebook. Yang ketiga, bersikap terbuka terhadap berbagai pengalaman baru. Kita bisa mengikuti berbagai macam aktivitas yang bermanfaat bagi kita, seperti bergabung dengan organisasi sosial, menjadi relawan bagi orang-orang miskin, atau mengikuti ajang-ajang perlombaan. Aktivitas tersebut akan melatih diri kita untuk dapat berpikir lebih kreatif dan bergerak lebih aktif. Strategi yang keempat, membangun ide dan visi ke depan. Selain mencoba mengembangkan ide-ide yang ada di pikiran kita, generasi muda Islam juga harus memiliki visi dalam kehidupannya. Visi ini harus jelas dan realistis. Jangan sampai kita sebagai generasi muda penerus bangsa tidak memiliki visi dan cita-cita yang membuat kita hidup tanpa target dan tujuan. Dan yang kelima, rajin berolahraga dan membiasakan diri untuk bangun pagi. Kelihatannya memang sepele, tetapi dua aktivitas tersebut memiliki dampak yang sangat positif untuk membantu kita menjadi anak muda yang lebih aktif, kreatif, dan inovatif. Dengan rajin berolahraga, kita memiliki banyak energi yang dibutuhkan untuk meningkatkan daya kreativitas. Di era modern saat ini, para pemuda diharapkan dapat membawa perkembangan yang positif di segala aspek. Dalam hal ini, juga harus dibarengi dengan tingkat moralitas yang baik. Para pemuda muslim harus bisa membedakan mana yang hak dan mana yang bakhil, sehingga memiliki jiwa moralitas yang tinggi, utamanya dalam bersikap di masyarakat. Semuanya, perkenalkan nama saya Trikawaningsih. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan mengenai problematika remaja di bidang agama, sosial, dan budaya. Sebelum kita masuk dalam materi ini, saya ingin menjelaskan apa sih definisi dari kata remaja itu sendiri menurut pandangan Islam. Nah, remaja itu sendiri secara umum artinya adalah seorang individu yang baru beranjak dewasa dan baru mengenal mana yang benar dan mana yang salah, baru mengenal lawan jenis, baru memahami peran dalam dunia sosialnya, kemudian dia baru menerima jati diri apa yang telah dianugerahkan Allah kepada dirinya, dan baru mampu mengembangkan seluruh potensi yang ada dalam individu tersebut. Masa peralihan manusia dari anak-anak menuju dewasa itu berumur 11 sampai 21 tahun yang ditandai oleh perubahan fisik yang cepat. Nah, lalu remaja dalam pandangan Islam itu sendiri apa sih? Remaja muslim itu sendiri adalah remaja yang mencerminkan perilaku muslim yang memiliki keterikatan dengan kegiatan beribadah Islam itu sendiri. Sikap dan perilakunya itu islami, sopan santun, dan menunjukkan budi pekerti yang mulia. Pemikiran, langkah, dan tindak tanduknya dinavasi oleh nilai-nilai Islam. Berkarya dan berjuang untuk menegakkan kalimat Allah dalam rangka beribadah, mencari keridhoannya. Kemudian menjadikan Allah satu-satunya sebagai tujuannya, dan Rasulullah menjadi contoh tauladan dan sekaligus menjadi idolanya. Lalu, apa tugas yang harus diemban oleh generasi muda Islam di era modern saat ini? Tapi kita pasti sering mendengarkan kalimat anak muda sekarang, kalimat zaman now. Nah, perkembangan globalisasi yang telah bergulir seperti roda berputar telah mewarnai kehidupan masyarakat di dunia, khususnya di Indonesia. Pada akhirnya berimbas pada kehidupan masyarakat muslim. Nah, generasi muslim inilah yang menjadi penentu perjalanan bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Karena generasi muda Islam inilah yang akan menjadi motor penggerak utama perubahan serta kekuatan masyarakat. Nah, sebagai generasi muda Islam, kita harus pintar untuk membentengi diri kita dan mempertebal keimanan kita untuk mengantisipasi dari berbagai hal yang bisa merusak keimanan. Nah, generasi muda Islam itu memiliki tugas untuk
yaitu apa? Yang pertama yang dilakukan oleh generasi muda Islam itu adalah memperbanyak ilmu. Karena tanpa ilmu kita tidak bisa mewujudkan perubahan. Untuk membangun umat dan mengupayakan kembali kejayaan Islam, nah pemuda muslim ini yang akan mengambil peranan tersebut, berdakwah dan mengajarkan ilmunya. Maka wajib bagi orang yang menuntut ilmu agama termasuk pemuda untuk menyampaikan kepada umat yang lainnya. Agar apa? Agar orang-orang yang keluar dari jalur itu mendapatkan hidayah. Kemudian dia berubah menuju istiqomah, menjadi orang yang baik. Kemudian generasi muda kita itu tugasnya berperan aktif pemuda dalam kepemudaan. Nah, diwujudkan dengan menumbuh kembangkan aspek etik dan moralitas dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupan kepemudaan, memperkuat iman dan takwa serta ketahanan mental spiritual, dan meningkatkan kesadaran hukum. Nah, generasi muda kita juga itu tugasnya sebagai kontrol sosial. Nah, itu bisa diwujudkan dengan memperkuat wawasan kebangsaan, membangkitkan kesadaran atas tanggung jawab, hak dan kewajiban sebagai warga negara. Kemudian membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum. Nah, meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik, menjamin transparansi dan akuntabilitas publik, dan memberikan kemudahan akses informasi. Dan tugas berikutnya adalah seorang pemuda harus bahkan wajib memiliki dedikasi yang tinggi dalam pengembaraan pengetahuan dan rasa ingin mengetahui yang lebih besar, dan harus menjadi pelopor sense of curiosity di dalam masyarakatnya itu. Nah, pemuda yang hidup di era globalisasi saat ini harus mampu menjadikan diri pribadi yang optimis, istiqomah terhadap perkataan dan perbuatan, teguh dalam pendirian, juga jangan cepat menyerah dalam berjihad. Nah, teman-teman, lalu kemudian apa saja sih yang menjadi problematika remaja di era modern ini dalam bidang agama, sosial, dan budaya? Nah, semua hal yang tengah terjadi saat ini adalah karena adanya ledakan kecanggihan teknologi berbasis internet yang dapat diakses oleh siapa saja. Hal ini meruntuhkan nilai kemanusiaan dan moral remaja. Banyak siaran-siaran yang mengandung unsur negatif yang menimbulkan masalah pada remaja, baik itu di bidang agama, sosial, ataupun budaya. Nah, penyebab problematika remaja ini bisa dipengaruhi dari faktor internal dan eksternal remaja itu. Nah, faktor internal itu biasanya karena remaja tersebut mengalami krisis identitas. Apa sih krisis identitas? Itu misalnya anak ingin mendapat pengakuan dari lingkungannya. Nah, jika dia tidak mendapatkannya, biasanya mereka itu justru menunjukkan dengan cara yang salah. Nah, kemudian faktor internal lainnya yaitu kontrol diri yang lemah. Nah, biasanya anak remaja saat ini tuh masih susah untuk mengontrol dirinya akan suatu hal yang dia hadapi. Kemudian faktor eksternal itu apa saja? Jadi faktor eksternal itu biasanya anak itu kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya. Kemudian kurang dalam pemahaman agamanya. Kemudian anak itu cepat terpengaruh lingkungan sekitar dan pengaruh dari tempat pendidikan yang dia jalani. Nah, hal tersebut kemudian memunculkan problema pada remaja. Misal, contohnya dalam bidang agama. Anak dengan mudah mengabaikan kewajibannya dalam ibadah sholatnya misalnya karena asik bermain gadget. Kemudian yang berikutnya adalah seringnya terlihat anak laki-laki dan perempuan berduaan pada suatu tempat yang bukan mahramnya. Nah, kemudian salah satu contoh lagi problematika remaja di bidang sosial itu salah satunya melakukan hubungan seks bebas yang berujung pada tindak aborsi. Lalu tawuran, kemudian penggunaan narkoba, dan ada banyak sekali problematika yang saat ini terjadi khususnya di Indonesia. Kemudian contoh lagi rusaknya remaja ini dalam aspek budaya, misalnya yaitu generasi kita yang mengikuti gaya atau budaya barat dalam fashion, berpakaian misalnya. Hal ini jelas dapat mengundang tingkat kriminalitas, yaitu tindak perkosaan. Nah, hal tersebut di atas adalah salah satu dari banyaknya problematika remaja yang terjadi saat ini, dan ini saling berkaitan dalam bidang agama, sosial, dan budaya. Lalu, apa
Apa saja solusi yang dapat kita lakukan untuk mengatasi hal ini? Pertama adalah dimulai dari penanaman nilai agama serta pendidikan agama yang baik dari dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Turut serta aktifnya orang tua dalam memberikan pilihan pendidikan agama pada anak sangat mempengaruhi tingkah laku si anak. Perhatian yang diberikan ini lalu kemudian menjadi keterikatan antara anak dan orang tua. Nah, kedekatan inilah yang memang harus dijalin agar anak merasa diperhatikan. Lalu hal inilah yang akan menumbuhkan rasa percaya diri pada anak. Jadi, nantinya anak akan menceritakan semua hal yang dilakukan saat dia berada di luar rumah. Nah, kedekatan anak dan orang tua juga dapat dijadikan cara untuk menanamkan keteladanan dengan memberi contoh panutan yang baik untuk ditiru anak, sehingga anak tidak tergiur hal negatif dari luar. Orang tua dapat mengarahkan anak mana lingkungan yang baik dan mana lingkungan yang tidak baik baginya. Kemudian kita terus menciptakan suasana keluarga yang harmonis. Insya Allah anak akan merasa cukup mendapatkan kasih sayang orang tuanya. Nah, maka kuncinya adalah jadilah orang tua yang bisa menjadi teman baik bagi anak kita. Lalu yang kedua adalah perlunya bimbingan kepribadian di lingkungan sekolah ataupun lingkungan di mana anak itu sering berinteraksi untuk menghabiskan waktunya. Dan hal terakhir yaitu metode dakwah dari pemuka agama atau bahkan dari aparat hukum. Nah, menjalin kedekatan oleh aparat hukum dan pemuka agama dengan remaja saat ini itu dirasa dapat menjadi jembatan bagi mereka untuk membimbing dan mengarahkan remaja tersebut. Misal, pemuka agama berbaur dengan remaja. Pemuka agama mengikuti gaya remaja, namun tetap mendakwahkan tentang bagaimana remaja Islam sebaiknya dalam menghadapi era global ini. Penanaman nilai Islam yang tertuang dalam Al-Quran dan hadis insya Allah menjadi pembiasaan mereka, sehingga mereka tidak terpengaruh oleh budaya luar atau pengaruh luar yang hanya merugikan mereka. Serta elemen lainnya yang paling penting itu adalah kedekatan remaja dengan aparat hukum. Nah, diharapkan ini menjadi suatu kepercayaan bagi remaja itu sendiri. Himbauan-himbauan mengenai hukum dan dari tindak pidana problematika remaja saat ini bisa dilakukan dengan sosialisasi lewat sekolah atau sosialisasi di tempat mana saja. Banyak hal yang dapat kita kupas dari problematika remaja sekarang ini. Namun garis besarnya adalah demikian yang telah saya paparkan. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi